warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas supportnya selama ini dari teman-teman pers. Tentu saja semoga kerjasama kita ke depan juga akan semakin lebih baik lagi. Kalau ditanya idenya dari mana, idenya semua perempuan pasti menolak talak. Betul. Jadi ini adalah suara hati perempuan, ya. Kita menolak talak gitu. Nah, berangkat dari suara hati perempuan ini, banyak yang perempuan-perempuan pasti nggak mau dong bercerai dari suaminya. Kita sebenarnya ini konsep udah lama didevelop oleh Tobali Production bersama-sama dengan ANTV di tahun 2020. Waktu itu hanya pandemik datang, terus bapak ibu talent-talent kita yang istimewa di sini nih, semuanya pada sibuk. Ya, kita maunya pemainnya line up seperti ini. Setelah menyocokkan jadwal semuanya baru bisa dieksekusi akhir tahun lalu. Kombinasi cerita yang berlatar belakang Betawi dan modern itu kita kombinasikan di sini. Joke-nya atau komedi-komedinya juga lucu dan segar, dramanya juga ada, dan kita berharap bumbu ini akan menjadi cerita yang segar ya, menarik di tengah-tengah sinetron yang sekarang ada, dan kita yakin ini bisa berhasil karena berbeda dari apa yang ada sekarang. Tentu saja yang utama juga line up pemain yang sangat istimewa ya. Jarang kan melihat kombinasi pemain seperti ini ada di layar kaca TV. Udah lama nih pasti Vino, Mbak Marsha nggak ada di TV ya. Jadi ini eksklusif khusus untuk ANTV di tengah-tengah jadwal dan kesibukan bisa bermain bersama pemain-pemain yang sekarang line up-nya ada di sini. Demikian? Iya, cukup ya Bu ya. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk Ibu Kiki Julkarnain selaku Chief Program and Communication Officer ANTV. Nah, mungkin sekali lagi ya bahwa perempuan itu menolak talak ya Bu ya? Iya. Iyalah, makanya kalau misalkan Setia, ya? rumah tangganya selalu harmonis ya, gampang kok untuk memberikan kebahagiaan kepada seorang istri. Cuma 3 kunci Bu. Ya, yang pertama kunci mobil, kunci berangkas, kunci rumah. Udah bahagia semuanya ya. Oke. Itu adalah kunci hati itu Kunci ya. hati ya. Dan ternyata Bu, 99% laki-laki perempuan sekarang suka dengan laki-laki yang bau Bu. Bukan bau badan, tapi bau-bau rupiah. Oke, terima kasih. Ya. Baik, Ibu Kiki terima kasih banyak, dan selanjutnya, nah ini nih dari produser untuk menolak talak, siapa lagi kalau bukan yaitu Bapak Ferry Fernandes. Duh, kayaknya kalau saya bilang Bapak ini ya terlalu gimana gitu. Masih muda luar biasa loh, udah jadi produser dari Tobali Putra Production. Oke, nah ini saya pengen tanya. Jadi diceritakan untuk pemilihan pemain-pemain ini dari serial menolak talak, prosesnya seperti apa, dan akhirnya terkumpullah pemain-pemain yang sangat luar biasa, para pemeran dari menolak talak ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Kiki, Bu Kiki, dan para pemain yang saya banggakan. Bicara soal pemain, memang kalau dari kita di Tobali selalu pengen kasih yang enak ditonton lah gitu Mas, di kamera gitu loh, yang enak. Dan terus 2 tahun yang lalu kita punya konsep seperti ini, kita bicara sama tim Mbak Kiki, terus datang Mbak Kiki, coba sok dibikin contohnya lah. Akhirnya kita cari siapa ya yang pas, tapi biasanya kita di Tobali kalau kita lagi nulis konsep, kita udah ngebayangin siapa pemainnya gitu. Dan untuk ini entah kenapa saya waktu itu bayanginnya ini kayaknya Vino kalau yang jadi tokoh utamanya, yaitu seorang mediator, kayaknya seru gitu loh. Terlebih belum pernah ada cerita yang mengangkat soal karakter mediator ya kayaknya di TV, di sinetron. Jadi dari situ saya udah mikir kayaknya Vino asik nih untuk ini. Akhirnya kita coba hubungin tim manajemen, hubungin langsung Vinonya, dan gayung bersambut lah gitu. Udah gitu sempat mikir ceweknya siapa ya, oh iya kenapa nggak Caca waktu itu, kenapa nggak Marsha sekalian, karena kebetulan saya belum pernah sama Marsha. Kalau sama Vino saya udah kenal lama, udah pernah juga. Kebetulan pas juga Marsha bilang coba lihat skripnya, dia baca, ternyata dia suka gitu loh. Jadi wah, saya senang banget waktu itu, seru banget kalau punya series yang main mereka berdua gitu loh. Habis itu mereka berdua confirm, alhamdulillah baru cari yang lain-lain. Dan yang lain-lain memang kita sangat
apa ya, sangat teliti banget pilih yang lain, dan alhamdulillah bagi saya semua perfect castnya. Ya mungkin ada satu aja yang kurang pas yang jadi bapaknya Vino, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Wah, sentimen nih. Beh, gimana Beh? Tapi kita dari awal memang bicara jujur, dari awal kita pengen bicara soal bapaknya Vino siapa ya, Betawi, kita udah nggak ada nominasi lain lah. Kalau yang lain kita ada nominasi, tapi kalau sudah bapaknya Betawi, saya dari awal sudah bilang harus Babe yang main. Karena dari judul sebelumnya juga saya pernah sama Babe gitu loh, saya tahu lah kalau dia main kasarnya bahasanya bisa ger lah gitu loh. Apalagi sama Vino, dulu saya pernah bikin film zaman dulu ya Vin, pernah juga mereka berdua yang main bapak sama anak, dan saya ingat kurang lebih 10 tahun yang lalu lah film itu, dan saya ingat momen itu nggak pernah lupa dari pikiran saya bahwa ketika mereka berdua disatuin itu pasti ger banget gitu. Dan akhirnya ada kesempatan kita cek Babe, ternyata Babe aman waktu itu, schedule-nya ya udah langsung. Dan begitu juga dengan yang lain, rata-rata mereka sudah pernah kerja sama dengan Tobali. Kita tahu lah aktingnya gimana, kita tahu attitude-nya gimana. Jadi akhirnya kita kumpulin semua dan kita sodorin ke teman-teman Antv bahwa this is our line up, dan teman-teman di Antv juga suka. Dan ada Mbak Dina juga, Mbak Dina idola saya dari saya remaja. Sama berarti ya, bener kan? Iya. Jadi pertama kali saya sama Mbak Dina kerjasama, dan saya senang, dan teman-teman saya di Antv juga banyak yang mengidolakan. Jadi intinya gitu lah Mas. Akhirnya alhamdulillah saya mempunyai cast yang bisa dibilang pas lah, nggak ada yang miscast gitu. Oke, ya itu adalah cerita dari seorang produser dari Tobali Putra Production, yaitu Bang Ferry Fernandes ya. Bang Ferry, maaf sebelumnya udah berumah tangga? Sudah ya. Nah kalau misalnya untuk Antv Lovers ataupun juga siapa saja yang belum mendapatkan jodoh ataupun juga lagi mencari sosok seorang suami, carilah sosok seorang suami seperti yaitu Bang Ferry Fernandes. Kenapa? Karena Bang Ferry ini adalah termasuk laki-laki cumi rebus. Calon suami rekeningnya bagus. Masih muda udah jadi produser. Keren banget Bang ya. Oke, terima kasih ya Bang Ferry. Ya, boleh kasih tepuk tangan dong. Ya. Nah, untuk itu sekarang juga kita akan ngobrol lagi dengan para pemain serial Menolak Talak ya. Ini kan belum berkenalan nih, namanya siapa, berperan sebagai apa di Menolak Talak. Biar semuanya bisa tahu dari seluruh pemain Menolak Talak ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung yang pertama mungkin dimulai dari pemeran utama dulu deh, yaitu Vino Gebastian. Dipersilakan untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vino, di Menolak Talak ini saya berperan sebagai Alif. Alif ini mediator freelance di Pengadilan Agama. Karakternya cukup menarik karena gini, dia itu berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai, sementara dia sendiri belum menikah gitu. Jadi ini menarik gitu, konfliknya sangat menarik. Bukan konflik dengan pemain yang lain, tapi konflik di dalam dirinya sendiri itu udah menarik. Dan ketika saya ditawarin Menolak Talak ini, saya cukup lama diskusi ya, panjang sama Ferry gitu. Dan saya selalu meriset karakter yang akan saya mainin. Jadi bener nggak, boleh nggak seorang mediator itu belum menikah gitu dan freelance. Ternyata Ferry juga melakukan riset, dan apa yang dilakukan Ferry ternyata sepakat sama saya. Gitu. Dan menemukan konflik-konflik tentang rumah tangga di serial Menolak Talak ini, itu jadi apa ya? Jadi satu challenge buat saya gitu. Karena saya bukan pernah mendapatkan karakternya, tapi saya belum pernah melihat di Indonesia maupun di luar cerita seperti ini sih. Yep. Cerita seperti ini tuh belum pernah ada gitu. Saya nggak tahu idenya dari mana, tapi buat saya ini menarik. Dan line up pemainnya juga menurut saya sudah nggak perlu diragukan lagi gitu. Dan saya selalu concern dengan skrip, makanya ketika setiap skrip masuk ada yang mengganjal, saya bisa langsung Ferry kayak gini nih, kenapa kayak gini gitu. Dan kebetulan saya sama Ferry juga udah lama sekali berteman, dan ketika dibawa ke Antv, teman-teman di Antv juga merespon dengan luar biasa. Dan buat saya ini satu kolaborasi antara Tobali, Antv, dan cast di sini yang akan menjadi the next big thing di pertelevisian Indonesia sih.
dan saya rasa ini satu terobosan baru, satu penyegaran sih di serial TV di Indonesia bahwa ternyata untuk bikin sebuah tayangan tuh ceritanya tuh nggak bisa yang nggak cuma itu aja gitu ya. Benar. Tapi banyak gitu cerita yang sebenarnya dekat sama kita, tapi nggak diungkap, nggak diangkat gitu. Kan perceraian ini kan banyak banget beritanya gitu. Ya. Tapi sebetulnya apa sih yang menjadi masalah itu kan nggak pernah kita tahu gitu. Dan di sini menjadi pelajaran buat bukan hanya penontonnya, tapi saya rasa buat pemain-pemain di sini, terutama saya dan Marsha nih, ke baca skripnya, oh iya begini ya. Jadi kayak ada amunisi untuk ngebangun keluarga yang lebih bagus gitu. Saya rasa sih itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, mana? Emang betul ya, untuk perceraian selama pandemi ini sangat meningkat loh ya. Makanya ini juga saya nggak kepikiran ternyata apa ini menolak talak gitu ya. Dan ternyata emang bener luar biasa idenya. Oke, Ibu tadi ada yang mau ditambahkan apa Bu? Iya, kita punya sebutan untuk Alif. Oh, ada Iya. sebutannya? Sebutannya pawang rujuk bertampang sejuk. Aduh. Itu harus muncul di episode keberapa itu? Harus. Karena Jadi, kan ada Ratu Perceraian Jakarta. nah, ya kan? Perceraian Jakarta. Saya juga pengen tuh punya sebutan kayak gitu tuh. Bu. Iya, jadinya jangan mediator, Benar. pawang rujuk. Pawang rujuk. Nah, supaya orang-orang yang punya masalah di rumah tangga nanti, oh ternyata segala sesuatu tuh pasti ada solusinya. Benar. Itu keluarnya nanti dari pawang rujuk bertampang sejuk, maaf ya Mbak Caca. Iya. Tampang sejuk kok. Bukan cuma pawang hujannya sekarang. Iya, Bisa. nanti milih kalau mau pawang rujuk nyarinya yang kayak Alif gitu. Susah dapatnya. Amin. Pas pertama kali ketemu di adegan menolak talak antara Alif dan juga Natasha, itu gimana adegannya? Biasa aja? Saya nanya dikit aja ini Bang. Saya ke Terserah mau Vino atau Marsha. Enggak, aku bilang biasa aja karena udah kenal. Oh, harusnya gini, ada siapa? Natasha, Alif. Kepanjangannya Alif You. Nggak mungkin kayak gitu ya. Anda Marsha Timothy dan juga Vino. kayaknya bisa diajak di episode keberapa nih? Enggak, jangan Ya, ya. ya Pak M gimana? Ya. Oke, setuju ya? Setuju? Terima kasih. Nanti boleh mungkin ininya hitungannya gimana ya? Yang adegan bagus itu yang di ya Pak Malik. Nah, itu adalah perkenalan untuk pemeran utama kita dari Vino Gebastian. Dan sekarang nih kita akan berkenalan dengan pemeran utama dari Menolak Talak, yaitu ada Marsha Timothy sebagai Natasha Aryapura. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat sore semua. Saya di sini berperan sebagai Natasha Aryapura, anak dari orang kaya tuh, Bapak yang Aryapura dan Ibu Lina. Masih kaya, udah nggak kaya. Kan ini ceritanya. Anaknya yang kaya Pak. Di sini perannya sebagai pengacara dan saya pengen cerita sedikit waktu ditawarin cerita ini sama Ferry pertama kali. Langsung jatuh cinta karena melihat judulnya Menolak Talak, sangat catchy gitu, sangat menarik. Saya sama Vino kalau ditawarin cerita itu biasanya kita cukup selektif ya untuk memilih cerita, terutama untuk serial. Dan untuk kali ini ketika membaca, saya langsung jatuh cinta, langsung kayak langsung bisa berimajinasi kayak apa gitu nanti karakter yang akan dimainkan. Dan menarik lagi dari karakter ini, tadi Bu Kiki bilang bahwa menolak talak adalah suara hati para perempuan ya untuk menolak talak. Tapi serunya karakter saya di sini adalah pengacara yang justru kerjanya menceraikan orang gitu. Jadi kalau Mas Alif ingin merujukan, saya ingin menceraikan gitu. Jadi sangat menarik premis dari cerita ini. Lalu di sini ternyata ketemu banyak orang, ketemu Babe, ketemu teman-teman saya Dina yang udah puluhan tahun nggak ketemu, kenalan sama teman-teman baru yang luar biasa. Menjalani hari ke hari, menjalani cerita ini tuh menjadi apa ya? Menjadi pengalaman baru sih sejujurnya kalau buat saya. Dan kembali ke serial setelah 10 tahun itu benar-benar menyenangkan dan sangat-sangat rindu dengan serial drama komedi yang seperti ini gitu.
dengan serial yang seperti ini sih tepatnya. Gitu. Kenapa? Rindu dengan serial Yang seperti ini. Iya, Oke, cukup? cukup. Ya, dan ternyata Tuhan itu tidak salah ya untuk menjodohkan seseorang. Antara Vino dan juga Marsha itu udah pas banget. Karena kalau lihat Vino pas loh mendapatkan Marsha Timothy. Karena Marsha Timothy ini adalah termasuk perempuan yang semok ya. Bukan semok badannya tapi semok semuanya oke. Oke wajahnya, oke akhlaknya, oke orangnya. Aduh benar pas. Ini cowoknya juga pas lagi. Ternyata Vino itu kalau dilihat langsung itu cowok gersang ya. Apa tuh Bang? Seger dan juga merangsang ya. Oke. Seger wajahnya, merangsang, rezekinya lebih baik. Akhirnya bisa bergabung di Menolak Talak. Ya, cuan ini cuan. Oke, terima kasih untuk Marsha Timothy dan berikutnya silakan yang belakang mungkin atau Bapak dulu yang sana tuh yang paling depan. Hah? Kenapa, Be? Tenggorokannya lagi nggak Oh, enak. honor. Aslinya. Bukan, honor belum selesai. Karena tiap kata dia ada angkanya. Oh iya, tiap Tadi kata. dia bisikin saya. Keren ya. Tiap angka. Iya. Oke, silakan Om Roy Martin untuk Iya. memperkenalkan. Kalau soal acting, banyak pemain senior yang luar biasa. Tapi ketika jadi orang kaya dan anaknya cantik cuma Roy Martin. Minta maaf. Iya kan? Betul, Kalau betul, acting betul. banyak. Iya. Tapi orang kaya minta maaf. Roy Martin. Ada. Anaknya cantik, Roy Martin. Kan nggak mungkin bapaknya Anwar Fuadi. Maaf Anwar, maaf. Itu untuk doang. Iya. Ya, itu aja buat saya. Itu aja. Oke, terima kasih Om Roy Martin. Dan suaminya, oh Renati. Oh, waduh. Istrinya? Bukan sebagai suami. Oh, sebagai suami. Saya kaget loh. Wah, Iya. iya kan? Nggak ada yang lain. Betul. Nggak mungkin Duyan, nggak mungkin. Luar biasa. Ya. Dan sekarang berikutnya Mbak Minati Atmanegara dipersilakan untuk memperkenalkan. Iya, di sini saya alhamdulillah diberi peran sebagai istri dari seorang pengacara kaya. Iya, dan saya jadi di sini tadi barusan sebelum press con ini juga saya disampaikan oleh Ferry katanya nggak bisa kasih peran yang susah ya, harus orang kaya juga. Itu sebabnya mungkin peran saya juga harus jadi istrinya orang kaya. Karena Jadi ini ya. Tante Minati ini nggak pernah bisa dikasih peran susah karena mukanya udah begini gitu loh. Oh iya ya, bener ya. Wajah-wajah orang kaya gitu ya. Sultan Amin, gitu. amin. Iya. Alhamdulillah. Kalau saya kan buruk ya. Nggak tahu nih kalau saya perannya apa nggak tahu lah. Nanti kita ngobrol ya Bang ya. Oke. Apaan Jadi ya? walaupun di sini kita berperan sebagai orang tua Iya. daripada Natasha, Betul. tetapi di sini juga timbul banyak berbagai konflik yang ada kaitannya dengan judul ini, Menolak Talak. Jadi bukan sekedar hanya orang tua yang kaya saja. Iya, iya, Jadi iya. termasuk di dalamnya konflik-konflik yang seru. Oh iya, ada Iya. konfliknya itu ya yang bikin seru. Oke, ada lagi atau cukup? Cukup. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Mbak Minati Atmanegara. Berikutnya silakan. Hai. Iya, boleh. Halo. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya. Maaf sebelumnya. Hai. Itu ada yang jatuh. Hati aku buat kamu. Ada. Bisa banget. Iya. Udah, jangan. Masuk terus ya. Konsen sekarang untuk memperkenalkan. Silakan. Oke, halo semuanya, salam kenal. Aku Andi Anissa, di sini berperan sebagai Inayah yang pakai kerudung. Karena aslinya nggak pakai kerudung, jadi mungkin aku jelasin kali aku yang gitu. Iya, iya. Aku anaknya Ibu Lilis, anaknya Dina Lorenza. Cakep banget ya mak Iya, gue. pas banget ya, bener. Di sini karakternya lebih kayak gadis desa, tetangganya Alif, Heeh. suka sama Alif. Iya. Kesemsem gitu lah, kayak ngefans berat gitu, tapi kayak cintanya bertepuk sebelah tangan karena Alifnya mungkin lebih kayak fokus sama kerjaan, terus juga dekat sama Natasha, terus Yeah. kayak jadi kayak cinta segitiga tapi nggak kesampean lah cintanya. Ya gitu sih, karakternya orang Sunda juga, Oh, terus yang Sunda. halus gitu. Oke. Ya, that's it. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya cantik itu apa sih?
bahasa Inggrisnya cantik. Beautiful. Salah. Bahasa Inggrisnya cantik itu you. Ah. Nah, kalau bahasa Inggrisnya pintu. Door. Aduh, belum apa-apa udah nembak duluan. Oke. Jangan, saya nggak sanggup, biayanya juga Oke, terima kasih, tepuk tangan. Berikutnya dong, silakan untuk memperkenalkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ical Muhammad. Saya sebagai Andre di serial Menolak Talak. Tadi singkat aja. Pertama, waktu ditawarin sama manajemen casting dari Tobali, terus aku nanya siapa pemainnya, siapa line up-nya. Dia nyebut nama Vino K. Sebastian dan Marsha Timothy. Itu langsung yes, karena ini belum pernah aku sampaikan sama Bang Vino, ya. Tapi boleh tanya sama si Eva, sama si Bang Bobby. Gue tuh ngefans banget sama Bang Vino. Dan bisa main bareng, bisa nyekek lehernya gitu, bisa mentak-mentak dia. Tapi boleh tanya sama Bang Vino, ketika ada adegan aku nyekek lehernya, aku tetepin ke tembok gitu, ketika cut langsung kepeluk Bang, maaf ya Bang. Oke. Dan apa? Ya, ini mungkin sesi penjilatan ya. Enggak. Lanjut. Dan di judul ini Ical Muhammad, cuma Ical Muhammad yang bisa bohongin Om Roy Martin. Ya. Cuman Ical Muhammad yang bisa megang tangannya Marsha Timothy, maaf Bang Vino. Dan cuma Ical Muhammad yang bisa nyekek lehernya Bang Vino nabrakin ke tembok. Dan cuma Ical Muhammad yang bisa bikin Tante Minati ini jadi sebel dan benci. Dan terima kasih buat Tobali dan Antv. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya ada Dina Lorenza. Saya kalau lihat langsung jadi Cigadung ya. Cinta sama gadis yang berkerudung. Aduh. Ya. Ayo Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore semuanya. Sore. Kenal dengan saya Dina. Aduh, udah semua Lorenza. kenal kali. Terima kasih banyak. Akhirnya aku bisa bermain di Tobali. Ya. Dan sama seperti Ical tadi, pas ditanya pernah mainnya dengan siapa, setelah udah dikasih list, aku langsung oke. Oke, langsung. Oke, karena udah lama banget. Oh, Ya, sama ketemu siapa? apa? Udah lama banget nggak ketemu teman aku ini. Berapa tahun kita? Hampir 20 tahun. Sama saya juga udah lama ya. Berapa tahun kita? Ya, hampir 45. Itu hampir umur saya dong ya. Iya, terima kasih Antv ya karena saya bisa mempertemukan saya dengan Dina Lorenza ya. Oke, nanti saya sun dulu. Oke, silakan lanjut. Dan saya di sini berperan sebagai Lilis, ibunya dari Inaya. Iya. Saya penjaga warung kopi. Oh iya. Saya single parent dan saya diperebutkan oleh beberapa. Salah satunya adalah oke, Babe Mali yang memperebutkan. Kayaknya sih tinggal tunggu waktu aja. Wah, ini yang namanya Kira Condong, Beh. Apa itu? Tahu aki-aki rasa cowok brondong. Bener kan? Iya. Aduh, ya di sini ibundanya sayang banget dengan Inaya yang pengennya sih berjodoh dengan Alif, tapi ternyata sayang bapaknya juga suka, jadi bingung gitu. Wih, Ini mau yang mana seru, gitu, seru. pokoknya seru deh, Oke. insya Allah nanti bisa dilihat. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Dina Lorenza. Saatnya sekarang ini dia. Ini pemain juga apa bukan sih? Waduh, emang bener sadis. Kita akan perkenalan juga dong dengan mereka-mereka yang sangat luar biasa. Hah? Kenapa jangan deh? Kenapa? Enggak, Babe sendiri nggak ngomong dari tadi. Oke, yuk. Babe, kita penonton alay. Ya, dipersilakan berikutnya yang mau memperkenalkan siapa dulu dari Bang Aldi. Silakan. Assalamualaikum